Selamat pagi. Pagi. Oke, Mas Setio, teman-teman semua, kita mau melanjutkan bedah buku kita, masih dari buku yang sama, yaitu buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Kalau kali ini di bab 6 ya Mas Setio ya, judulnya apa ya? Bentar. Judulnya adalah apa yang Anda pikirkan mengenai diri Anda. Oke, siap. Nah, kalau dari yang Mas Setio baca nih mengenai bab 6 nih, menurut Mas Setio gimana? Jadi di bab ini kita diajarkan untuk yang pertama bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Kemudian yang kedua bagaimana diri kita melihat diri kita sendiri. Oke. Lebih ditekankan ke situ sih. Oke, siap. Mungkin bisa dijelasin sedikit dulu nggak nih terkait tadi yang udah Mas Setio gambarkan itu? Ya. Untuk yang pertama bagaimana kita harus dilihat orang lain, seperti cara pakaian kita, bagaimana kita, gimana sih orang menilai kita gitu tentang pakaian kita yang pertama ya. Tampilan kita. Tampilan kita lah ya. Yang kedua bagaimana kita menilai diri kita sendiri tentang apa pekerjaan kita, penting gak sih pekerjaan kita, harusnya kita berpikir pekerjaan kita ini penting sehingga kita bisa mengeluarkan ide-ide gagasan kita untuk pekerjaan yang kita yang lebih baik gitu. Yang lebih baik ya. Oke. Nah di sini kan kalau bisa kita simpulkan di sini, tingkatkan cara berpikir Anda, berpikirlah sebagaimana orang penting berpikir. Nah kalau yang aku tangkap dari isi buku ini, mungkin ketika kita masih ibaratnya value kita kurang nih, kita bisa meniru atau paling tidak istilahnya mencontoh orang penting atau orang yang misalkan kita idolakan, yang kita anggap wah dia lebih baik dari kita, supaya meningkatkan value kita. Di sini kan dibilang meningkatkan cara berpikir berarti meningkatkan juga tindakan Anda, dan ini menghasilkan sukses karena mungkin saat ini cara berpikir kita masih seperti ini aja. Ketika ada persoalan kita belum bisa menyelesaikan nih, tapi mungkin senior kita, bos atasan kita, atau orang penting, misalkan ilmuwan jenius atau tokoh-tokoh penting lainnya yang kita idolakan, ketika menemui case ini bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah mungkin kita bisa belajar bagaimana caranya orang-orang tersebut itu berpikir supaya bisa meningkatkan cara berpikir kita, sehingga kita juga bisa menyelesaikan case tersebut. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita kenal seseorang yang lebih hebat daripada senior kita ya, kemudian kita ada di sebuah masalah. Oh iya ya, bagaimana cara misal bagaimana kalau senior kita di masalah ini, bagaimana kita mendiam menyelesaikannya, terus kita terapkan gitu. Betul, kita terapkan. Nah di sini juga dibilang inilah cara yang mudah untuk membantu membuat diri Anda lebih besar dengan berpikir sebagaimana orang penting berpikir. Nah ada beberapa pedoman yang bisa kita lakukan ya. Tadi kan kalau dari Mas Setio memang bagaimana orang lain melihat dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri kan. Nah di pedoman-pedoman ini kurang lebih mungkin sudah dirangkum ya, tapi dicampur seperti itu. Dan pedomannya adalah misalkan nih, ketika kita khawatir atau cemas tentang sesuatu, apakah orang penting ini atau panutan kita lah sebutannya gitu ya akan khawatir mengenai hal tersebut, apakah dia akan terganggu atau tidak, bagaimana cara dia menyelesaikannya, seperti itu. Yang kedua, gagasan. Apa yang orang penting akan lakukan jika dia mempunyai gagasan ini, seperti itu. Yang ketiga tadi penampilan ya, ini penampilan. Apakah saya tampak seperti orang yang mempunyai respect maksimum terhadap diri sendiri? Karena kalau kita ibaratnya kita tampilan tuh tidak harus selalu menggunakan brand yang mahal ya, tapi rapi. Ibaratnya kalau kita rapi, artinya kita juga respect dengan terhadap diri kita sendiri. Sehingga secara tidak langsung orang pun juga akan respect dengan kita. Bagaimana orang lain mau respect dengan kita kalau kita sendiri tidak respect dengan kita sendiri? Kalau dulu aku pernah dapat kayak semacam ilmu lah menurutku. Jadi ketika waktu itu lagi proses training kerja, ini mungkin sedikit spill di tempat lain ya. Di dalam masa training itu setiap hari diharuskan menggunakan blazer, kemeja. Untuk yang laki-laki bisa menggunakan celana panjang, untuk yang perempuan bisa menggunakan rok ataupun celana. Semuanya serba hitam kecuali mejanya ya. Di situ kan dilihat kayak ngapain sih training aja pakaiannya rapi bener gitu kan ya. Kayaknya repot banget deh tiap hari harus pakai blazer. Kalau pikiran awal kita akan melihat seperti itu, tapi ternyata setelah kita gali
gali lebih dalam. Kenapa sih? Karena gini, dengan kita menggunakan pakaian yang rapi, mindset kita tuh juga akan merasa, oke, ini aku udah siap untuk bekerja. Ketika kita melihat lingkungan kita juga rapi, kita akan merasa ini lingkungan kerja seperti itu. Jadi mindset kita itu terbentuk karena dari apa yang kita pakai dan dari lingkungan kita. Menurut aku itu masuk akal sih. Jadi kayak ibaratnya gini, kalau kita di pasar ya, orang-orang pada teriak-teriak, pada tampilannya berantakan, otomatis secara mindset kita, sikap kita, tubuh kita juga merespon untuk lebih santai kan. Sedangkan kalau kita di situasi yang formal, maka tubuh kita juga merespon sebagai sesuatu situasi yang profesional pula. Mungkin itu yang disebut dengan bagaimana membuat tampilan kita itu seperti layaknya orang penting. Mungkin nyambungin situ. Kalau menurut maksudnya mungkin gimana nih kalau dari statement ini? Dari yang Mbak Dayu bilang, jadi berpakaian itu menumbuhkan bagaimana tanggung jawab kita terhadap pakaian kita ya. Betul, Itu ya. betul. Jadi simpel tapi dampaknya luar biasa. Iya. Jadi kita kayak ngerasa oh ya walaupun kita hanya mungkin ya pekerjaan kita biasa, tapi akhirnya kita akan merasa bahwa pekerjaan kita luar biasa, pekerjaan kita penting sehingga kita menjalankannya dengan senang hati. Itu ibaratnya dampak yang positif sih menurut saya. Lalu bahasa, apakah saya menggunakan bahasa yang orang berhasil atau orang penting gunakan? Karena ibaratnya seringkali orang juga menilai seseorang itu dari bagaimana mereka berbicara, bahasa yang mereka gunakan. Apa mereka akan terlihat cerdas, pintar kalau bahasa yang mereka gunakan juga bukan harus menggunakan kata-kata yang sulit ya, tapi dari kayak tatanan bahasa dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat bagaimana cara berpikir orang tersebut. Nah, kita bisa meniru untuk bahasa-bahasa orang yang sudah berhasil, orang-orang penting. Itu mereka tata bahasanya seperti apa. Lalu apa yang saya baca? Apakah orang penting akan membaca ini? Karena bacaan itu kan asupan untuk pikirannya, asupan untuk mindset. Kalau yang kita baca adalah sesuatu yang tidak penting, ya orang penting tidak membaca hal itu, otomatis kita menyuplai pikiran-pikiran kita dengan sesuatu yang tidak penting pula gitu loh. Lalu percakapan. Apakah ini sesuatu yang didiskusikan oleh orang penting? Apakah ini percakapan ini cukup apa ya? Cukup penting untuk menyita waktu kita untuk kita habiskan mempercakapkan ini. Lalu ketika saya kehilangan kesabaran, apakah orang penting akan menjadi jengkel dengan apa yang membuat saya jengkel? Lalu lelucon, apakah ini jenis lelucon yang akan disampaikan oleh orang penting? Dan yang terakhir pekerjaan saya. Bagaimana orang penting menggambarkan pekerjaan kepada orang lain? Kalau maksudnya mungkin dari parameter atau contoh-contoh mudah yang bisa kita lakukan sehari-hari ini, gimana? Kalau aku mau balik lagi ke pakaian ya, langsung aku berpikir, oh pakaian itu berarti bentuk afirmasi sederhana buat diri kita ya. Kayak kita diajarkan bangunlah afirmasi positif. Betul. Biar pola pikir kita jadi positif. Betul. Jadi pakaian itu secara gak langsung afirmasi kita bagaimana kita berpikir. Oh pakaian kita, saya pakaian bisa biasa aja. Berarti afirmasi kita ya biasa-biasa aja. Kalau kita punya afirmasi pakaian kita yang bagus, ibaratnya dilihat orang nggak bagus. mesti mahal ya, tapi apik lah gitu. Itu bentuk afirmasi kita. Bagaimana tindakan kita akan mengafirmasi kita. Betul. Karena itu juga sebagai bentuk menghargai diri kita juga sih. Ya. Ibaratnya kita menghargai diri kita sebagaimana kita berpenampilan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Atau juga bisa jadi juga kayak misalkan ini, ketika orang yang mungkin dalam suatu kondisi masalah sehingga mental state-nya kurang, kebanyakan kan mungkin dari penampilannya tuh mereka berantakan dari penampilan, terus keseharian mungkin kamarnya dan lain sebagainya. Ketika dia sudah bisa membereskan penampilan, itu kan artinya dia juga cara berpikirnya juga udah lebih clear seperti itu. Iya. Jadi kalau ada yang orang ini coba nih pakai ini ya, tapi dia bilang itu kayaknya bukan aku banget deh ya, gitu ya. Berarti itu emang afirmasi dia belum terbentuk ke situ ya. Mungkin lebih ke arah gini sih, ketika aku mungkin tadi sedikit menyambung obrolan sebelum kita ya Mas ya. Yang ketika aku membaca parameter-parameter ini, ketika semuanya itu ngikutin orang penting, aku sebenarnya kayak merasa kok kayak ada maksa ya. Ini sebenarnya bukan demotivasi ya, tapi kayak berpikir otak kita diajak berpikir. Jadi ketika kita menerima informasi apapun, baik itu positif ataupun negatif, kita nggak
langsung mentah-mentah, tapi kita olah dulu nih. Jadi ketika dia bilang, ketika kondisi begini, apakah orang penting akan begini? Ketika kondisi ini, loh, kok kayaknya kita harus selalu ngikutin orang penting ya? Berarti kita nggak jadi diri kita sendiri dong. Seperti itu. Awalnya saya berpikir seperti itu. Tapi di balik ini lagi, sebenarnya diri kita sendiri itu apa sih? Ya. Indikator. Nah, indikator yang menyatakan, oh diri kita tuh sebenarnya seperti ini, kan nggak ada. Karena sebetulnya diri kita saat ini pasti akan evolve atau berubah, karena yang menentukan adalah pertama, kalau untuk mungkin mulai dari diri kita kecil ya, itu dari lingkungan keluarga, dari pola asuh, lingkungan keluarga, lalu mulai beranjak dewasa, lingkungan sekolah, pertemanan. Semakin dewasa, otomatis kan mendapatkan banyak pengalaman ya, kejadian kehidupan yang membuat akhirnya orang itu berubah. Jadi sebenarnya indikator yang menunjukkan diri mereka sendiri yang murni sebenarnya di sini itu tuh nggak ada. Dan menurut aku setelah aku baca ini, kalau memang memaksa kita dalam tanda kutip mengharuskan kita niru orang yang penting, tapi itu membuat kita lebih baik, kenapa tidak? Walaupun ya namanya sesuatu yang lebih baik awalnya itu mungkin ada yang harus dipaksa, ada yang juga bisa dengan sendirinya ya, kayak belajar, kayak kita paksain belajar, tapi akhirnya kita menjadi suatu kebiasaan. Jadi menurutku nggak ada yang salah sih seperti itu. Kalau maksudnya gimana nih? Jadi secara langsung diri kita sendiri itu adalah cermin yang kita lihat. Iya. Arah cermin mana yang kita lihat itu akan jadi diri kita sendiri. Betul. Dan seringkali orang mungkin yang tadi masuk ya, balik lagi ke masalah yang misalkan disuruh pakai ini, aduh enggak deh, bukan aku banget nih. Bisa jadi sebenarnya bukan masalah itu, bukan dia banget, tapi seringkali mungkin orang kayak salah kaprah. Ini menurut opini pribadi ya, mengira diri sendiri adalah seperti itu, padahal itu sebenarnya dia saja yang tidak mau keluar dari zona nyamannya. Jadi dia menganggap zona nyaman itu adalah diri dia sendiri, padahal ya kita nggak tahu yang namanya indikator diri sendiri itu apa. Jadi karena dia menolak keluar dari zona nyamannya, dia tidak mau berkembang, akhirnya dia stuck di situ-situ aja. Justru malah rugi kan ya sebenarnya itu. Iya, bisa berkembang. Terus kemudian yang kedua, bagian yang kedua ini bagaimana kita melihat diri kita ya. Jadi pekerjaan kita tuh kita buat penting gitu ya, ibaratnya kita berpikir bahwa pekerjaan kita penting, jadi kita apa ya, bisa berpikir bagaimana cara keluar kita, ibaratnya lebih baik lah, pekerjaan kita bisa lebih baik. Ibaratnya kalau karena kita menganggap pekerjaan kita penting, kita akan melakukan dengan sepenuh hati ya Mas ya. Sehingga mungkin karena kita benar-benar melakukan sepenuh hati, ketika kita ditimpa masalah, kita juga menerima masalah itu bukan aduh kok ada masalah sih gitu kan. Jadi kan kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik-baik. Padahal mungkin kalau kita menerima masalah tersebut, kita accept masalah tersebut, lalu kita olah, oke, gimana ya cara menyelesaikan masalah ini dengan ibaratnya kerugian paling kecil misalkan, itu kita bisa lakukan kalau benar-benar kita memikirkan bahwa pekerjaan kita itu penting. Sama kayak yang kemarin aku bilang sih, yang beberapa itu aku pas bilang ada 3 tukang. Iya, bab 4 atau bab 3 ya. Di sini sudah diceritain ternyata ada di situ. Yang pertama dia cuma bilang kalau aku bekerja ada batu, yang kedua terus bilang bikin rumah, yang ketiga bilang dunia untuk keluarga. Jadi kan di sini kan terlihat berbeda bagaimana pola pikir mereka. Yang pertama pekerjaan mereka biasa-biasa saja, dan yang kedua memang sudah cukup tapi masih belum lebih ya. Yang kedua, yang ketiga ini dia sudah punya visinya. Betul, karena dia sudah menganggap pekerjaan itu penting, walaupun mungkin dia hanya tukang batu nih kayak gitu. Ketiga pekerjaan mereka itu sama, tapi yang membedakan adalah pola pikir mereka. Ya. Di situ sih. Iya, di sini kan juga dikatakan berpikirlah pekerjaan Anda penting, berpikirlah dengan cara ini dan Anda akan menerima isyarat mental. Jadi kayak ibaratnya tubuh dan otak tuh sinkronisasi, karena otak tuh mindsetnya penting. Secara kita tidak sadar di tubuh akan merespon tersebut. Di sini disebutkan sebagai isyarat mental tentang bagaimana melakukan pekerjaan Anda dengan lebih baik. Tadi kayak yang contohnya tentang batu tadi itu ya. Terus berpikirlah bagaimana pekerjaan Anda penting, maka bawahan Anda akan berpikir bahwa pekerjaan mereka juga penting. Sebenarnya mungkin
nggak mesti case harus berubah ya, tapi paling tidak lingkungan pekerjaannya pun mungkin dari satu orang bisa berubah nih jadi 2 orang nih, dari 2 orang akhirnya dari satu lingkungan pekerjaan merasa bahwa pekerjaan mereka penting, jadi bisa berdampak yang positif terhadap lingkungannya. Lalu di sini juga terkait tadi afirmasi kecil yang Mas Setio infokan, beri diri Anda percakapan pendek, pemberi semangat beberapa kali sehari, kembangkan iklan menjual diri Anda kepada diri Anda sendiri. Ingatkan diri Anda pada setiap kesempatan bahwa Anda adalah orang kelas 1. Jadi kayak percakapan kecil untuk membangun afirmasi, terus berpenampilan menarik, berpenampilan yang rapi lah ya untuk afirmasi, itu sebenarnya juga bagian yang dibahas di buku ini seperti itu. Dan kalau menurut maksudnya dari buku ini untuk kesimpulannya apa nih Mas yang bisa diambil? Jadi kesimpulannya bagaimana kita berpikir untuk diri kita sendiri sih. Kita akan lebih baik kalau kita berpikir lagi, oh apa diri aku itu benar-benar baik gitu kan. Kalau itu juga benar, dan mungkin aku tambahin sedikit, kalaupun mungkin kita belum bisa berpikir sendiri bagaimana langkah yang lebih baik untuk meningkatkan pola pikir kita, daya kita berpikir, mungkin paling tidak kita bisa meniru dulu cara orang yang lebih berhasil dari kita, bagaimana ketika mereka akan menghadapi situasi tersebut, sehingga kita pun pada akhirnya akan bisa menyelesaikan situasi dengan cara berpikir yang kurang lebih sama. Siap. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu untuk bedah buku kita di bab 6 ini. Nanti kita ketemu lagi di bab bedah buku di selanjutnya di bab 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.